Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi hari ini saya akan mempelajari Al-Quran hadis. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang surat Al-Ikhlas. Ya, jadi yang mana surah Al-Ikhlas itu terdiri dari 4 ayat. Ya, lalu surat Al-Ikhlas ini diturunkan di kota Mekah. Ya, surat Al-Ikhlas ini dia juga diturunkan sesudah surat An-Nas. Ya, surat Al-Ikhlas tergolong surah Makkiyah. Ya, karena turun sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Al-Ikhlas itu artinya apa sih? Al-Ikhlas itu artinya kemurnian atau keesaan Allah. Ya, jadi nanti saya akan menjelaskan isi kandungan surat Al-Ikhlas. Ya, dari ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, nah, lalu di sini di dalam surat Al-Ikhlas ditegaskan bahwasanya surat Al-Ikhlas ini ya yang mana menjelaskan tentang keesaan Allah, ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi Allah itu tidak ada yang bisa menandingkannya selain Allah. Ya, maupun itu dia pintar, maupun itu orang yang paling kaya, ya, ataupun dia orang yang paling hebat sedunia, tetap tidak ada yang bisa menandingkan selain Allah. Ya, lalu dialah tempat meminta segala sesuatu. Ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin meminta segala sesuatu, kita memintanya ke siapa? Kita memohon kepada Allah. Ya. Jadi kalau ingin hajat-hajat kita ingin dikabulkan, ya, atau rezeki kita ingin diperlancar oleh Allah, ya, umur kita ingin diperpanjang oleh Allah, ya, itu kita minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Ya, karena dia adalah Tuhan yang mampu mengabulkan segala permintaan hajat-hajat kita. Ya, jadi kalian kalau ingin minta sesuatu itu mintanya kepada Allah. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah itu, ya, saya tegaskan, Allah itu tidak punya ibu dan Allah itu tidak punya bapak. Ya, Allah tidak punya bapak dan tidak punya ibu, dan Allah tidak punya anak. Ya, Allah tidak mempunyai anak. Kenapa? Ya, jadi Allah itu, ya, berdiri sendiri dan berbeda dengan ciptaannya. Ya, jadi semuanya, seluruh alam semesta ini, ya, itu semuanya adalah ciptaan Allah. Jadi Allah tidak ada yang bisa menandingkan selain Allah. Ya, jadi yang tadi saya katakan, ya, maupun itu dia orang hebat, ya, maupun dia orang paling pintar sedunia, ya, apapun setinggi apapun jabatannya dia, sepintar apapun dia, ya, tidak ada yang bisa membandingkan Allah. Ya, kenapa? Karena Allah itu adalah, ya, karena Allah itu adalah seorang yang mempunyai kuasa di alam semesta ini. Nah, lanjut lagi, ya. Jadi kita harus yakin, ya, kita harus yakin jika kita ingin menjadi anak yang soleh, ya, jika kita ingin menjadi anak yang soleh dan soleha, kita harus yakin bahwasanya Allah itu ada. Ya, Allah itu esa, Allah itu hanya satu. Ya, Allah tidak punya bapak, tidak punya ibu, dan tidak punya anak. Jadi kita harus yakin, ya, kita harus yakin apa? Kita harus yakin bahwasanya Allah itu satu. Jadi kita percaya, ya, kita harus percaya kalau Allah itu ada. Ya, jadi Allah itu ada. Nah, lagi
Jadi di sini ya hanya Allah dan hanya Allah lah yang harus disembah. Ya kita boleh tidak menyembah matahari, kita boleh tidak menyembah bulan, kita boleh tidak menyembah bintang, kita boleh tidak menyembah pohon, tidak boleh. Kalau ada orang yang seperti itu, kalau ada orang yang suka menyembah bulan, suka menyembah bintang, ya suka menyembah patung, ya itu adalah orang musyrik. Ya itu adalah orang yang pantas masuk di dalam neraka jahanam. Ya jadi semuanya adik-adik sekalian, ya kita harus yakinin ya bahwasanya kalau Allah itu ada, Allah ada bersama kita. Ya kita harus yakin kalau Allah itu ada selalu bersama kita. Ya jadi kita nggak boleh yang namanya menyembah selain Allah. Ya jadi kita harus menyembah Allah, tidak boleh menyembah ke apa-apa. Kita nggak boleh menyembah apapun selain Allah. Ya, nah lalu di sini ada 5 pokok-pokok di dalam surat Al-Ikhlas. Apa saja? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, sebenarnya kalau kita membahas surat Al-Ikhlas ini ya bahwasanya kita ini harus yakin Allah itu ada dan Allah itu selalu ada sama kita. Ya, jadi kita harus percaya. Jadi kita nggak boleh Allah ini nggak ada, mana sih Allah, nggak boleh. Jadi kita harus yakin ya bahwasanya Allah itu ada dan kita pun ya sebagai anak pemuda penerus bangsa ya kalau kalian ingin menjadi anak yang soleh dan soleh kita harus yakin bahwa Allah itu ada bersama kita. Ya. Lalu yang kedua, semua makhluk di muka bumi ini lemah, tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kalian lihat ya, Bapak Presiden, Bapak Menteri, Bapak Polisi, Bapak Dokter. Ya, kenapa dia bisa jadi presiden? Kenapa dia bisa jadi polisi? Kenapa dia bisa jadi dokter? Karena dia selalu memohon kepada Allah. Dia selalu berdoa, selalu beribadah. Selalu beribadah kepada siapa? Beribadah kepada Allah. Dan dia selalu berdoa. Bahwasanya dia berdoa ya memohon bahwasanya hajat-hajat dia yang dia inginkan, yang ingin dia impikan, ya dia ingin terkabul cita-citanya. Kalau ingin cita-cita kita ingin tercapai, ya kita harus memohon kepada Allah. Ya, begitupun usaha kita, jangan sampai lupa usaha kita. Ya, usaha kita harus berdoa, kita harus beribadah, tapi jangan lupa dengan usaha kita. Kita harus usaha, kita harus bekerja keras. Kalau cita-cita ingin kita tercapai, ya jadi kita harus beribadah kepada Allah dan kita harus berdoa. Dan jangan lupa kita harus usaha dan harus bekerja keras. Ya. Lalu yang ketiga, kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi yang saya katakan, ya kita tidak boleh menyembah bintang, kita tidak boleh menyembah bulan, kita tidak boleh menyembah patung. Ya, dulu ketika zaman Rasul, ya Raja Fir'aun itu dia suka nyembah patung. Ya, dia dulu sangat benci kepada Rasulullah. Ya, bahwasanya apa? Raja Fir'aun itu beliau selalu menyembah patung. Dia benci kepada Rasul. Ya, benci kepada Rasul. Tapi akhirnya kenapa? Akhirnya sekarang ya kuburan Raja Fir'aun itu berdampingan kepada siapa? Kepada Rasul. Ya, harus kita yakin. Nah, lalu yang keempat, ya, memohon selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memohon selain kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan syirik. Ya. Jadi yang patut kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, jadi kita harus sembah Allah. Ya, kita harus beribadah kepada Allah. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Ya, kalau kita menyembah selain Allah, dia adalah orang, ya itu adalah perbuatan yang syirik. Kita nggak boleh seperti itu. Lalu yang kelima, orang yang memohon selain kepada Allah,
ya orang yang memohon selain kepada Allah Subhanahu wa taala disebut musyrik. Jadi kalian mau disebut musyrik, jangan sampai na'udzubillah. Jadi ya anak-anak soleh maupun soleha kita harus menyembah Allah. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Ketika ada orang yang menyembah selain Allah, itu adalah orang yang musyrik. Ya, dia pantas, dia patut dimasukkan ke dalam api neraka yang sedalam-dalamnya. Ya, mudah-mudahan kita sebagai anak soleh dan soleha, ya mudah-mudahan kita selalu didalamkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi penjelasan dalam surat Al-Ikhlas itu seperti itu. Ya, padahal sudah jelas ya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Ikhlas ini bahwasanya adalah ya saya akan menjelaskan ya arti surat Al-Fatihah. Ya, yang mana surat Al-Fatihah ini menjelaskan ya yang ayat pertamanya Qul huwallahu ahad. Artinya apa? Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Katakanlah Allah itu ada satu. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan pula ya Allah itu tidak punya siapa-siapa. Ya, Allah itu cuma satu. Kita harus yakin bahwasanya Allah itu cuma ada satu. Ya, tidak ada orang yang ngaku-ngaku jadi Allah, tidak ada. Kalau ada yang seperti itu adalah orang yang paling musyrik sedunia. Ya. Nah, lanjut lagi ayat kedua. Allahus somad. Ya, Allahus somad. Ya, jadi tempat meminta kita kalau ingin meminta sesuatu, ya itu kepada siapa? Itu kepada Allah. Ya, jadi kalau kita ingin meminta apa-apa, kalau kita ingin meminta harta atau tahta, itu kita minta kepada Allah. Kita tidak boleh berbuat perbuatan yang haram. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Ya, perbuatan-perbuatan yang sudah diberikan kepada Allah. Kita nggak boleh melakukan seperti halnya kita mengambil harta orang lain, ya nggak boleh. Jadi kita harus mengikuti aturan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menjadi profesor, kalau kita ingin menjadi pak polisi, kalau kita ingin jadi guru, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, ya kita berdoa kepada Allah. Semoga hajat-hajat kita yang kita inginkan itu supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu yang ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Ya, tidak. Jadi Allah itu tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Ya, Allah itu tidak punya bapak, Allah itu tidak punya ibu. Ya, Allah itu tidak punya anak dan tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Jadi Allah itu hanya satu. Ya, Allah itu hanya satu. Ketika ada orang yang mengaku-ngaku Tuhan, ya kalau ada orang yang selalu suka mengakui dirinya itu nabi atau malaikat, itu adalah orang yang paling musyrik. Kita nggak boleh kita contoh seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya kita semuanya tidak ada yang seperti itu. Amin ya robbal alamin. Lalu yang ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, jadi tidak ada baginya yang setara dengan dia. Ya, jadi semua orang itu tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Ya, Allah itu sangat istimewa. Ya, Allah itu sangat spesial buat kita. Ya, jadi artinya di sini Allah itu hanya satu. Ya, jadi kita tidak boleh menyetarakan diri kita ini dengan Allah. Ya, kita ini sebagai manusia beda jauh dengan perilakunya Allah Subhanahu wa taala. Beda. Ya, beda jauh. Jadi kita semuanya ya sebagai anak-anak soleh dan soleha, ya kita nggak boleh ya menyetarakan diri kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi intinya
Ya, kesimpulannya di dalam surat Al-Ikhlas ini ya, kita harus menyembah kepada Allah dan kita tidak boleh menyembah selain Allah. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan tentang surat Al-Ikhlas. Ya, mungkin bila ada kata-kata yang salah itu datang dari pribadi, tapi kalau ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.